Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Jenfarani. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Sipil, berasal dari Offering PAI E22 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan, 3 pilar dialektis pembentuk karakter unggul. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan iman. Iman merupakan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu orang-orang senantiasa menjalankan rukun-rukun iman. Rukun iman dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Orang-orang yang senantiasa beriman hidupnya akan selalu tertata dan diiringi dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui rasul-rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawakan oleh Rasul Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Agama Islam diturunkan oleh Allah pada semua nabi yang mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau ajaran mengesahkan Allah, yaitu Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana, yuhsinu, ihsanan, yang artinya yaitu berbuat baik. Secara keseluruhan, ihsan berarti berbuat baik atau beribadah seolah-olah Allah sedang melihatnya, sehingga ia akan selalu berbuat secara maksimal untuk ibadahnya tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in ahsantum li anfusikum, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7, dan juga dijelaskan pada Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang artinya dan berbuat baiklah pada orang lain seperti Allah berbuat baik terhadapmu. Proses terbentuknya iman dan upaya untuk meningkatkannya. Proses terbentuknya iman dapat melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, fitrah ilahi. Fitrah ilahi dimaksud yaitu Allah telah memberikan dalam diri setiap manusia yaitu naluri dalam beragama, yaitu dalam beragama tauhid. Yang kedua, proses terbentuknya iman dapat Allah berikan melalui hidayah atau pertolongan oleh Allah kepada manusia. Yang ketiga yaitu melalui ikhtiar insani. Dalam ikhtiar insani ini dapat menunjang kita untuk senantiasa meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, senantiasa berzikir, bertafakur, dan tadabbur. Yang ketiga, kita selalu mengingat akan Allah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ibadah, manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Sebelum menginjak lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah bentuk pengambahan diri dari umat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah yang biasa disebut hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut hablum minannas, bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk atau alam
yang disebut muamalah ma'al khalqi. Selanjutnya, perlu diketahui apa itu manfaat ibadah. Manfaat ibadah sangat banyak, di antara lain sebagai kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebagai solusi dalam menghadapi sebuah masalah. Yang ketiga, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu menjaga agar hubungan manusia dengan Tuhan itu senantiasa berjalan dengan baik dan abadi. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah. Ibadah akan diterima oleh Allah jika mencakup dua hal tersebut. Yang pertama, dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis riwayat Al-Nasai yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal yang dikerjakan secara ikhlas dan ditunjukkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia bersekutukan seseorang pun dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Disebutkan maksud amal soleh yang terdapat dalam ayat tersebut ialah amal yang sesuai dengan kehendak dan petunjuk agama. Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama disebut dengan bid'ah dhalalah. Hukum bid'ah dhalalah adalah sesat dan dosa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.